Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lanjutan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Kali ini materi kita mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kalian perhatikan peta yang ada di sini ya. Ini adalah wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim, pada mulanya berpusat di Sumatera, kemudian menyebar ke arah timur, perluasannya lebih ditujukan ke arah selatan ya, sekitar Pulau Bangka, kemudian ke Lampung Selatan. Daerah kekuasaannya juga meliputi Kamboja, kemudian Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, kemungkinan sampai ke Jawa Tengah. Ibu kotanya disimpulkan oleh beberapa ahli terletak di Palembang, kemudian di Kedah, terus pindah ke Muara Takus dan di Jambi. Ini menurut pendapat beberapa para ahli ya. Dalam bahasa Sanskerta, Sri itu artinya bercahaya atau gemilang, Wijaya kemenangan atau kejayaan. Sriwijaya berarti kemenangan yang gilang gemilang. Nah, sumber berita Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber dari luar, ada sumber juga dari dalam. Sumber dari luar itu ada berita dari Arab, Cina, Tibet, serta beberapa prasasti. Kemudian sumber dari dalamnya itu ada prasasti, ada juga benda. Nah, sumber dalam negeri ini terbagi lagi, ada sumber prasasti terdiri Kota Kapur, Palas Pasema, Hunjung Langit, Telaga Batu, Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Karangbrahi. Ini menyebar ya di Sumatera dan di luar Sumatera. Kemudian sumber benda ini adanya di Sumatera, yaitu Candi Muara Takus, Candi Muaro Jambi, Candi Portibi atau Bahal, Gapura Sriwijaya, dan beberapa arca. Sumber luar negeri itu banyak sekali ya. Ada berita dari Arab yang menyebutkan adanya negeri Jabag atau Sriwijaya yang menghasilkan emas di Suwarna Dewipa atau Pulau Emas, karena pulau ini banyak menghasilkan emas. Kemudian kronik Cina itu ada berita dari pendeta Ising yang pernah tinggal di Silifosi atau Sriwijaya selama 4 tahun, kemudian mempelajari Parama Sastra atau tata bahasa Sanskerta bersama seorang pendeta lokal yang bernama Sakya Kitri. Kemudian ada juga berita dari dinasti Sung yang menyebutkan tentang pengiriman utusan dari Silifosi atau Fosi pada tahun 970 sampai 992 Masehi. Kemudian ada juga berita dari Tibet yang menyebutkan bahwa pendeta Atika pernah tinggal di Sriwijaya dan belajar agama Buddha kepada pendeta Dharmapala. Kemudian ada juga beberapa prasasti ya yang ditemukan, ada yang di Thailand, namanya Ligor, Kanton Cina, Nalanda di India, Piagam Leiden di Belanda, kemudian prasasti Sri Lanka, Grahi, Tanjore, dan Chaya. Ini Piagam Leiden ini sebetulnya ditemukannya di India, namun sekarang karena lokasinya sudah dipindahkan ke Belanda, makanya disebut Piagam Leiden. Maaf ya, Ibu tidak bisa menjelaskan satu persatu dari isi prasasti ini, nanti kita rangkum aja dalam pembahasan. Kemudian sumber benda dalam negeri ada Candi Muara Takus ya, ini terletaknya di Riau, kemudian ada Candi Muaro Jambi di Provinsi Jambi, dan ada Candi Portibi yang terletak di Sumatera Utara. Ini Gapura Sriwijaya terletaknya di Desa Lingga di Sumatera Selatan. Kemudian ada juga arca, ini beberapa arca Buddha yang ditemukan. Sekarang arca-arca ini disimpan di Museum Palembang ya. Nah, adapun prasasti yang di dalam negeri ini ada prasasti Kota Kapur, prasasti Palas Pasema di Lampung, prasasti Hunjung Langit di Lampung, kemudian prasasti Telaga Batu, ada prasasti Kedukan Bukit,
Terus ada Prasasti Talangtuo, dan terakhir Prasasti Karangbrahi. Lokasi dan kondisi kerajaan. Istilah Sriwijaya muncul dalam prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka berangkat tahun 686. Di dalamnya disebutkan istilah bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Ini ada namanya ya, nama kerajaannya Sriwijaya. Kemudian dalam prasasti Kedukaan Bukit yang berangkat tahun 605 Saka atau 688 Masehi menyebutkan tentang perjalanan Dapuntahiang dari Minangkabau bersama 20.000 orang pasukan. Terus dalam prasasti Talangtuo menyebutkan tentang Dapuntahiang Jayanasa telah membangun Taman Sri Setra. Kemudian disebutkan juga Raja Darmasetu pernah membangun pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor serta sejumlah bangunan suci agama Buddha. Prasasti Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbrahi, dan Palas Pasema isinya mengenai kutukan terhadap siapa saja dengan tujuan untuk menancapkan hegemoninya supaya diakui sebagai kerajaan besar. Jadi maksudnya Sriwijaya itu ingin menunjukkan kepada siapa saja gitu. Kalau pada saat itu Sriwijaya memiliki kekuasaan yang sangat besar sekali sehingga dia berani mengutuk atau istilahnya berani mengata-ngatai siapa saja yang tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Kemudian kehidupan politiknya, raja yang memerintah itu yang terkenalnya adalah Dapuntahiang Srijayanasa, dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Jambi dengan menduduki daerah Minangkabau yang terletak di jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Kemudian, Raja Darmasetu juga mendirikan pangkalan sampai di Malaka atau Ligor dan membangun Sriwijaya sebagai kerajaan yang besar. Kemudian Raja Balaputradewa diperkirakan mulai memerintah pada tahun 850 Masehi setelah dia terusir dari Mataram di Pulau Jawa. Dia merupakan raja yang mengalami masa puncaknya Sriwijaya, serta meningkatnya kegiatan pelayaran dan perdagangan rakyat pada masa itu. Kemudian ada juga namanya Sri Sangrama Wijaya Tunggawarman yang pada masa pemerintahannya Sriwijaya dikhianati dan diserang oleh kerajaan Kola dari India. Raja kemudian ditawan dan baru dilepaskan lagi pada masa Raja India itu dipimpin oleh Kulotungga I. Kemudian faktor-faktor penyebab Sriwijaya menjadi kerajaan besar itu letaknya sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Cina. Kemudian juga menguasai jalur perdagangan Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting Kerak. Memiliki komoditas perdagangan meliputi emas, perak, dan rempah-rempah. Kemudian armada lautnya juga sangat kuat. Selanjutnya adanya pendapatan cukai dan upeti dari kerajaan taklukannya, serta raja-rajanya selalu taat dan menjadi pelindung bagi agama Buddha. Kehidupan ekonominya, pada mulanya penduduk Sriwijaya itu hidup dengan bertani. Namun setelah berhasil menguasai Selat Malaka, dia juga berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional. Nah, penguasaan Selat Malaka ini mempunyai arti sangat penting bagi perkembangan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim, karena banyak sekali kapal-kapal asing yang singgah untuk menambah air minum, perbekalan makanan, atau melakukan aktivitas perdagangan lainnya. Nah, secara sosial, kemungkinan bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar, terutama dengan pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Nah, perdagangan internasional ini membuat kecenderungan masyarakatnya itu menjadi egaliter. Artinya, masyarakatnya itu terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing.
Kemudian Sriwijaya juga pernah menjadi pusat agama Buddha. Faktor-faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya: adanya serangan dari Kerajaan Medangkamulan dari Jawa Timur di bawah pimpinan Raja Dharmawangsa. Saat itu Sriwijaya dipimpin oleh Raja Sudarmi Wirmadewa. Kemudian adanya juga serangan dari Raja Kola Mandala dari India tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi yang menyebabkan adanya persaingan politik dan perdagangan. Kemudian banyak juga kerajaan taklukannya yang melepaskan diri dari Sriwijaya, serta munculnya dominasi Thailand yang berusaha mengembangkan kekuasaannya sampai ke Semenanjung Malaka atau Melayu. Kemudian Majapahit juga menyerang pada tahun 1477 yang menandai masa berakhirnya kekuasaan Sriwijaya. Cukup sekian, terima kasih untuk materi Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.